Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan topik intervensi psikologi klinis akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Alfreda Dwi Permana, kemudian yang kedua ada Diaveni Herlinda, yang ketiga ada Nabila Andini Ramadina, yang keempat ada Nabila Cindy, kemudian yang kelima ada Rima Hoirunisa, dan yang terakhir ada Rida Rahmawati. Selanjutnya tanpa basa-basi kami akan memaparkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Hoirunisa, MPM 2131 Di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi psikologis klinis. Nah, apa sih intervensi psikologis klinis itu? Merupakan serangkaian tindakan atau pendekatan yang dilakukan oleh seseorang psikologis klinis untuk membantu individu yang mengalami psikologis. Nah, seperti emosional atau perilaku. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk meringankan gejala, meningkatkan kesejahteraan mental, dan membantu individu mengembangkan strategi coping yang efektif. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari yang sebelumnya, yaitu yang selanjutnya itu ada tujuan dari intervensi psikologi klinis. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, mengurangi gejala gangguan mental, dan untuk membantu individu untuk mengembangkan keterampilan untuk menghadapi tantangan hidupnya. Intervensi ini sendiri itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari klien tersebut. Dan selanjutnya itu ada tahapan-tahapan dari intervensi psikologi klinis. Jadi tahapan-tahapannya itu ada 7. Yang pertama itu asesmen atau mengumpulkan data mengenai kondisi psikologis individu melalui seperti wawancara, observasi atau tes psikologi. Yang kedua itu ada diagnosa, yaitu mengidentifikasi masalah utama atau penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga itu ada perencanaan intervensi. Jadi menetapkan tujuan intervensi jangka pendek dan jangka panjang, yaitu memilih pendekatan atau metode apa yang cocok untuk melakukan intervensi psikologi tersebut. Yang keempat itu ada pelaksanaan intervensi, yaitu melakukan sesi terapi secara teratur. Yang kelima itu ada evaluasi, yaitu kita melakukan evaluasi hasil dari wawancara atau observasi atau tes metode yang telah dilakukan. Dan yang keenam itu ada terminasi. Terminasi itu adalah memberikan ringkasan hasil terapi kepada klien. Dan yang ketujuh itu ada follow up. Follow up ini adalah tindak lanjut, yaitu kita bisa mengevaluasi kembali kondisi klien secara berkala dan memberikan intervensi tambahan jika muncul masalah baru. Nah, setiap tahapan ini dapat disesuaikan berdasarkan pendekatan terapi yang digunakan untuk kebutuhan spesifik klien tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jurnal yang kami ambil itu jurnal dari intervensi psikologi dari program studi Magister Psikologi Profesi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan judul Intervensi Behavioral Treatment of Insomnia secara daring untuk menurunkan tingkat gangguan insomnia klinis, yang ditulis oleh Irfan Sukma Arditama, kemudian ada Rohma Widiana dan Kondang Budiani. Latar belakang pada jurnal ini yaitu gangguan insomnia pada awalnya sekedar dipandang sebagai bentuk gangguan tidur sekunder yang menyertai kondisi medis, ketidakteraturan tidur, maupun efek obat-obatan tertentu dan akan membaik setelah pemberian treatment. Berdasarkan beberapa data wawancara yang telah dikumpulkan pada jurnal ini, ditemukan fakta bahwa kebanyakan subjek dengan indikasi gangguan insomnia terlalu sering melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tidur di tempat tidur, semisal makan, bermain gadget, dan lain-lain. Kebiasaan melakukan kegiatan yang nggak berhubungan dengan tidur di kamar itu diketahui dapat berpengaruh pada kemunculan gangguan tidur.
Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh treatment perilaku singkat dalam menurunkan tingkat gangguan insomnia yang diadaptasi dari BBTI atau Brief Behavioral Treatment of Insomnia. Metode penelitian. Jadi, metode penelitian pada kali ini yaitu berbentuk kuasi eksperimen di mana subjek yang seluruhnya itu diberikan perlakuan serta menggunakan desain pre-test dan post-test. Dan subjek penelitian pada jurnal ini yaitu terdiri dari 4 orang yang seluruhnya adalah wanita dengan kriteria usia dewasa awal dalam rentang usia 20-29 tahun. Hasil penelitian dari jurnal kali ini adalah intervensi psikologi klinis dengan teknik treatment perilaku singkat yang berbasis pada Brief Behavioral Treatment of Insomnia atau BBTI itu terbukti efektif dalam menurunkan tingkat insomnia, sehingga dapat disimpulkan bahwa intervensi treatment perilaku singkat dalam penelitian kali ini mampu menurunkan tingkat gangguan insomnia pada masing-masing subjek secara signifikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang contoh isu terkini yang dimana yang didapatkan kali ini adalah isu tentang brief behavioral treatment terhadap kualitas tidur pasien congestive heart failure. Fenomena yang sedang hangat dibicarakan saat ini adalah kasus insomnia. Pada kasus ini rata-rata orang yang mengalami gagal jantung merasa sesak bila malam hari dan cepat lelah yang menyebabkan orang tersebut kesulitan untuk tidur. Pada fenomena ini, kami menggunakan pendekatan intervensi Brief Behavioral Therapy for Insomnia atau yang biasa dikenal dengan BBTI. BBTI terbukti efektif dalam menurunkan tingkat insomnia. Adanya peningkatan pada kualitas tidur dan tidak lagi merasakan beberapa simptom yang menjadi tanda gangguan insomnia. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat mengurangi insomnia dengan menggunakan metode BBTI, yaitu yang pertama menetapkan jam bangun yang konsisten, yang kedua mengurangi waktu di tempat tidur, yang ketiga batasi durasi tidur, dan yang keempat yaitu menciptakan kebiasaan tidur yang baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait video yang didapat dari YouTube, yaitu dari ADAA Anxiety, yaitu Cognitive Behavioral Therapy Insomnia. Jadi menggunakan teknik CBT. Jadi apa sih CBT itu? CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah jenis terapi psikologis yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku yang tidak sehat. Jadi masih banyak nih kan orang yang mengalami insomnia itu mencoba untuk mengkonsumsi obat tidur agar mereka bisa tidur. Kami menggunakan teknik CBT untuk mengurangi insomnia. Jadi dalam video tersebut menggunakan perawatan jangka pendek, yaitu sekitar 4-8 minggu dengan 5 cara, yaitu yang pertama kontrol stimulus, yang kedua yaitu pembatasan tidur, yang ketiga terapi kognitif, yang keempat teknik relaksasi, dan yang kelima yaitu kebersihan tempat tidur. Yang pertama, kontrol stimulus itu mengontrol segala apapun, aktivitas apapun di tempat tidur kita. Jadi jangan menggunakan tempat tidur jangan menggunakan tempat tidur untuk melakukan segala aktivitas apapun selain untuk tidur, supaya tidur Anda akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, itu pembatasan tidur, mencatat waktu tidur Anda, seperti apa sih pola tidur Anda selama ini, untuk mengecek apakah tidur Anda selama ini itu salah atau benar. Kemudian yang ketiga ada terapi kognitif, yaitu mengubah pikiran yang tidak membantu atau pikiran-pikiran yang mengganggu kita dengan pikiran yang lebih baik. Kemudian ada yang keempat, pelatihan relaksasi atau teknik pernapasan, yaitu bisa dengan meditasi seperti meditasi kesadaran. Gunanya kan untuk
membantu mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian yang kelima yaitu kebersihan tidur. Menjaga kebersihan tidur itu sangat penting bagi kita agar kita tidurnya nyaman dan tenang.